Assalamualaikum, hello guys. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang peluang karir yang terkait dengan psikologi. Yuk kenalan dulu sama orang-orang yang berjasa dalam pembuatan tugas ini. Ada 7 orang loh, stay tune ya. Yang pertama yaitu psikologi bidang klinis. Nah, prospek kerjanya itu ada psikolog, ada konselor, dan terapis. Psikolog di sini yaitu tugasnya itu menangani para pasien, baik itu yang mengalami masalah, kejiwaan, ataupun perkembangan mental yang terhambat. Lalu ada konselor, tugas utamanya itu memberikan konseling kepada klien yang membutuhkan, memberikan arahan kepada klien untuk mengambil keputusan dengan tujuan untuk meredakan kebingungan klien dan membuat klien menjadi lebih positif. Kalau tugas terapis, menangani anak yang berkebutuhan khusus. Pekerjaan ini wajib untuk memaksimalkan fungsi anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya layaknya anak-anak normal. Jika teman-teman mau bekerja di bidang klinis, teman-teman harus tahu latar belakang pendidikan untuk menjadi seorang psikolog klinis, yaitu setelah lulus sarjana psikologi, teman-teman harus menempuh studi magister psikologi profesi dan mengambil spesifikasi psikologi klinis. Selanjutnya harus mengikuti sidang profesi dari HIMSI. Jika lulus kemudian mendaftar keanggotaan HIMSI dan mengurus surat izin praktik psikologi. Pengetahuan dan keahlian yang harus teman-teman punya itu adalah kemampuan komunikasi, analisis, berpikir logis, dan mendengar. Lalu ada pengetahuan tes psikometri. Teman-teman tertarik? Peran dan tanggung jawab yang harus dimiliki psikolog klinis yaitu membentuk perilaku sehat pada masyarakat, memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan, memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien, melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan, mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Kita masuk ke figur di bidang psikologi klinis. Di sini ada Josephine M.J. Ratna. Jadi beliau terjun ke dunia klinis membantu klien menyelesaikan masalahnya timbul secara alamiah. Jadi dunia psikologi ini memang begitu dekat dengan Josephine lantaran kedua orang tuanya berprofesi sebagai psikiater. Tapi perjalanannya untuk menjadi psikolog klinis tidaklah instan. Jadi berbagai jenis pekerjaan pernah dilakoninya hingga akhirnya mantap menjadi praktisi. Berikut beberapa prospek kerja psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, Human Resource Department atau HRD. Tugas utama dari seorang HRD ialah menghandle terkait dengan sumber daya manusia yang berada di perusahaan tersebut. Aktivitas utama dari seorang HR adalah penerimaan karyawan, rekrutmen atau seleksi, menginterview karyawan baru, melakukan training dan pengembangan. Yang kedua ada headhunter. Headhunter bekerja di sebuah organisasi yang menawarkan jasa pencarian kandidat pegawai kantoran yang berkualitas. Yang ketiga, konsultan SDM. Job desk atau tugas pokoknya ialah memberikan saran maupun solusi kepada corporation perusahaan, baik yang baru, mau memulai bisnisnya ataupun yang sudah berjalan. Seorang HR sebaiknya memiliki kemampuan untuk memanajemen konflik dan penyelesaian masalah, pandai bernegosiasi, multitasking, berkomunikasi dengan baik, disiplin, dan memiliki attitude yang baik. Berikut ini adalah salah satu figur sukses di bidang psikologi industri dan organisasi, yaitu Bapak Gustayana Indrasmita SPSI MM. Beliau adalah seorang profesional pengembangan organisasi atau HR di PT Jakarta Propertindo. Prospek kerja psikologi klinis ada guru bimbingan konseling dan dosen psikologi. Tugas utama dari seorang guru bimbingan konseling yaitu memberi tuntunan serta konseling dengan anak yang terkait dengan permasalahan-permasalahan di sekolah. Aktivitas utama dari seorang guru BK itu terkait dengan kendala belajar atau untuk mengoptimalkan kekuatan anak di sekolah. Sedangkan dosen psikologi, tugas utamanya tentu mengajar mahasiswa tentang studi perilaku manusia serta fungsi-fungsinya, terutama yang berhubungan dengan perilaku, analisa observasi, metode ilmiah, dan teori psikologis. Aktivitas seorang pengajar psikologi merupakan kombinasi antara mengajar dan meneliti.
Nah, lalu apa sih kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menjadi guru BK atau dosen? Sesuai Permendiknas nomor 27 tahun 2008, kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk menjadi guru BK atau dosen antara lain menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, lalu menguasai kerangka teoritik dan praksis BK, kemudian rancang program BK, mengimplementasikan program BK yang komprehensif, lalu menilai proses dan hasil kegiatan BK, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, serta menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK. Nah, jenjang dari pendidikan dosen psikologi itu minimal berpendidikan S2 ya. Lalu beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh dosen psikologi antara lain dapat menyusun informasi, memahami lisan, ekspresi lisan, kejelasan dalam berbicara, serta pemahaman pembicaraan. Berikutnya, kita masuk ke figur di bidang psikologi pendidikan. Di sini, kita sudah ada Profesor Dr. Faud Hasan. Beliau adalah guru besar di bidang psikologi pendidikan pada Universitas Indonesia. Faud Hasan juga pernah menjadi dekan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oke, di slide ini kita akan bahas karir psikologi di bidang psikometri. Prospek kerjanya itu adalah ahli psikometri. Tugas utama dari bidang ini memahami dan mendalami seluk-beluk pengukuran serta analisis berbagai perbedaan individu dan antar kelompok. Aktivitas utama dari bidang ini yaitu melakukan penyusunan atau konstruksi berbagai teori psikologis menjadi alat ukur atau alat tes psikologi dan melakukan pengembangan analisis data dari hasil pengukuran tersebut. Latar belakang pendidikan untuk menjadi ahli psikometri ini yaitu sarjana lulusan psikologi. Apa aja sih yang diperlukan untuk berada di bidang psikometri ini? Nah, teman-teman harus mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai pengukuran dan analisis, dapat mengembangkan teori pengukuran psikologis dengan dasar-dasar pengukuran yang benar, serta atribut pengukuran yang jelas. Sikap yang harus dimiliki oleh ahli psikometri ini sama halnya dengan seorang psikolog, dapat menjaga kerahasiaan klien, memiliki kesabaran, fokus pada saat melakukan pengukuran, dan sebagainya. Figur di bidang psikologi psikometri. Di sini ada Ibu Herlina Siwi Widiana, SPSI, MA, PhD. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga menyelesaikan program studi S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada dan S3-nya di Monash University Australia. Wow, keren banget ya. Jadi apa saja sih prospek kerja dalam bidang perkembangan itu? Jadi psikologi perkembangan itu dapat menjadi psikolog anak, remaja, dan lansia. Jadi lulusan psikologi perkembangan ini dia dapat berdiri sendiri, dapat mendirikan biro atau menjadi seorang psikolog yang bergabung dengan biro-biro konsultasi. Jadi dapat juga bergabung dalam pusat psikologi terapan, dan psikologi perkembangan anak ini dapat menjadi guru besar atau dosen. Figur di bidang psikologi perkembangan itu ada Dra Roslina Ferauli MC. Jadi beliau ini lahir di Pekanbaru, Riau, tanggal 21 Februari 1977. Beliau lulus dari Fakultas Psikologi UI dengan gelar MC di psikolog pada tahun 2002. Nah, beliau ini merupakan psikolog anak, remaja, dan keluarga. Karir psikologi di bidang sosial, yaitu ada pekerja sosial. Jenis pekerjaan ini biasanya diperlukan untuk orang yang memiliki passion sosial dan juga semangat dalam melayani. Di dalam pemerintahan biasanya termasuk di Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan. Figur di bidang psikologi sosial, Mas Ristiono. Beliau merupakan relawan di Alsinit. Sejak 2019, beliau aktif berkegiatan bersama Alsinit. Beliau sebagai pemandu senam kotak saat sosialisasi tentang Alsinit bersama para diaspora di Den Haag. Karir psikologi di bidang kepribadian, biasanya sebagai pembimbing kepribadian di sekolah dan universitas.
Lulusan psikologi ini pandai dalam menilai reaksi dan respon manusia yang terwujud dalam tingkah laku. Jenis pekerjaan ini minimal lulusan S2 psikologi. Guru sekolah kepribadian bertujuan memperbaiki atau membentuk kepribadian seseorang agar bisa menjadi lebih percaya diri, lebih berpenampilan baik di hadapan publik dan menjadi sosok yang baik saat dilihat oleh publik. Figur di bidang psikologi kepribadian yaitu ada Ines Beverly Prusser, merupakan seorang guru dan administrator sekolah, sering dianggap sebagai wanita Afrika Amerika yang pertama kali menerima gelar PhD dalam bidang psikologi. Itu dia beberapa peluang karir lulusan psikologi yang bisa menjadi referensi teman-teman. Ini adalah sumber-sumber referensi yang kami ambil di internet. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.